kemarau yang panjang. Di sudut selatan Laut Jawa terdapat sebuah desa bernama Mojomulyo, tepatnya di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Desa Mojomulyo adalah desa pemekaran dari Desa Mojosari. Desa dengan seluas 776.932 hektar ini terdiri dari 2 dusun, yakni Dusun Kerajaan dan Dusun Kalimalang. Di tanah ini hidup sekitar 8.359 jiwa. Masyarakat sederhana yang memelihara nilai kebersamaan seperti warisan turun-temurun. Sejak berdirinya pada Oktober 1994, Mojomulyo tumbuh pelan-pelan bersama orang-orangnya, menyimpan tenang yang tak pernah benar-benar habis. Desa ini adalah tempat di mana segala rasa penasaran kami bermula. Desa yang tenang, hangat, dan penuh potensi. Alamnya teduh, masyarakatnya ramah, dan setiap sudutnya menyimpan semangat kecil untuk terus berkembang. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan, sementara sebagian lainnya menjadi guru, pegawai, dan pedagang. Tanahnya yang subur menghasilkan padi, jagung, tanaman palawija, bahkan semangka dan melon juga. Yang mana semua tanaman itu menghijaukan pandangan sejauh mata memandang. 14 Oktober 2025, kami datang dengan hati yang ragu, tetapi langkah kami mencoba setegar keyakinan. Di dalam benak kami bergema pertanyaan-pertanyaan kecil yang diam-diam membuat dada berat. Akankah kami diterima di sini? Akankah kami mampu menjalankan amanah ini bersama? Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu kita. Namun desa ini dengan cara yang tak perlu banyak bicara menjawab semuanya dengan begitu indah. Kami datang bukan sebagai mahasiswa, melainkan sebagai keluarga baru. Mojomulyo mengajari kami arti kebersamaan, arti memberi, dan menerima tanpa pamrih. Kami tidak mengubah desa ini. Justru, desa inilah yang perlahan mengubah diri kami. Inilah kisah kami yang akan tetap hidup bahkan setelah KKN berakhir. Hari pertama, langkah kami terasa sangat asing. Wajah-wajah baru, lingkungan baru, suasana yang belum pernah kami kenal sebelumnya. Namun, sapaan hangat setiap pagi membuat kami lupa bahwa kami hanyalah tamu. Kami datang dari jurusan yang berbeda, banyak yang belum saling mengenal, dan tidak ada satupun yang benar-benar tahu bagaimana perjalanan ini akan membentuk kami nantinya. Tiba di Mojomulyo rasanya seperti membuka halaman pertama dari buku yang judulnya saja belum kami kenal. Angin desa berhembus pelan, membawa suara ombak yang entah kenapa terasa jauh, namun tetap memanggil-manggil. Kami masih canggung, kebingungan harus memulai dari mana.
Semuanya tampak asing, rumah-rumahnya, jalannya, bahkan sunyinya pun seakan punya bahasa sendiri. Malam itu kami tidur dengan kepala berisik oleh pertanyaan, besok kita bakal jadi apa di desa ini? Tapi ternyata, seperti cerita-cerita yang baik, pagi datang membawa jawabannya perlahan. Suatu hari, perangkat desa mengajak kami berdiskusi. Katanya, Bapak Bupati akan datang. Kami duduk melingkar, bukan hanya untuk membahas persiapan, tetapi untuk mendengarkan cerita tentang apa yang sedang Mojomulyo bangun. Apa yang mereka jaga, dan apa yang mereka takuti suatu hari hilang. Hari-hari berikutnya datang dengan ritme yang semakin akrab. Kami mengikuti posyandu, mencatat berat badan balita sambil tertawa bersama ibu-ibu yang selalu punya cerita baru setiap minggu. Kami mengajar di PAUD, dikelilingi anak-anak kecil yang berlarian seperti tak pernah kehabisan tenaga. Kadang-kadang kami berhenti sejenak hanya untuk menikmati angin desa yang lewat perlahan, membawa kesejukan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Kami menjadi guru kecil di TPQ, mengajarkan huruf-huruf yang diucapkan anak-anak dengan suara jernih dan polos. Ada pula momen ketika kami berdiri di depan murid-murid SDN 2 Mojomulyo, bercerita tentang pentingnya menghentikan bullying. Mata mereka penuh rasa ingin tahu, seolah dunia baru terbuka sedikit lebih lebar di depan mereka. Dan entah mengapa, di momen itu, kami merasa seperti sedang menyerahkan secuil harapan pada tangan-tangan kecil yang belum banyak mengenal kerasnya dunia. Capek itu ada, bingung kadang muncul, tapi semuanya terasa ringan, karena Mojomulyo punya cara sendiri memeluk kami melalui hal-hal kecil. Program kerja kami terus berjalan dengan penuh semangat. Selain melakukan branding dan labeling pada produk ikan asap serta tahu kalita yang aromanya selalu menempel di baju, namun entah bagaimana justru membuat kami betah. Kami juga memasang pelang penunjuk arah menuju tempat produksi ikan asap, tahu kalipa, Pantai Cemara, JLS, hingga BUMDes Mojomulyo. Tidak hanya itu, kami juga memberikan sekaligus memasang banner sebagai bentuk dukungan dan promosi bagi UMKM desa. Setiap banner dan pelang yang berdiri seolah menjadi simbol kecil bahwa kami pernah hadir, pernah menanam sesuatu di Mojomulyo, walau hanya berupa tanda yang menunjukkan jalan. Menjelang hari-hari terakhir, ada sore di mana kami duduk bersama, melepas lelah, memandangi langit senja Mojomulyo yang warnanya selalu lembut. Seseorang dari kami berkata pelan, "Nanti kalau ini semua selesai, kita bakal kangen ya." Dan entah kenapa, kalimat itu menancap diam-diam, jauh lebih dalam dari yang kami kira. Karena ternyata Mojomulyo bukan sekedar tempat, ia adalah bab yang tak akan pernah benar-benar kami tutup, bahkan setelah KKN selesai. Ia akan tetap tinggal di ingatan, di hati, di setiap momen yang suatu hari nanti membuat kami tersenyum tiba-tiba. Desa ini mungkin sederhana, tetapi ia memiliki cara halus untuk menetap di jiwa. Dan barangkali itulah hadiah paling indah dari perjalanan ini. Jadi satu, senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu,
kita akan bertemu di ruang baru. Kita akan bertemu di ruang